Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Kembali lagi bersama saya pada pertemuan kali ini dengan pembahasan materi terkait Trigatra dan Pancagatra yang diberikan oleh dosen pengampus saya yang kami sebut nama beliau Bapak Roni Lukum SPD MSc untuk memenuhi daripada tugas ujian akhir semester saya. Untuk itu izinkan saya memperkenalkan nama saya Firman Rahman dari kelas B PPKN semester 1 dengan NIM 2214-22037. Untuk itu kita langsung saja masuk kepada inti pembahasan, yakni Trigatra dan Pancagatra teman-teman sekalian. Seperti pada pemahaman teman-teman sekalian, Trigatra dan Pancagatra adalah dua aspek dalam tatanan negara dan bangsa yang tidak luput daripada hal-hal yang sangat penting di dalam aspek-aspek bangsa dan negara itu sendiri teman-teman sekalian. Untuk itu kita masuk kepada Trigatra. Seperti yang teman-teman sekalian ketahui, Trigatra adalah aspek-aspek yang ada di dalam suatu negara yang memang sudah melekat pada negara itu dan tidak memiliki kemiripan dengan negara lain teman-teman sekalian. Artinya Trigatra adalah suatu bagian dari negara yang kemudian tidak memiliki kesamaan dengan negara lain. Dalam artian ada beberapa pokok di dalam Trigatra itu sendiri teman-teman sekalian yang akan dijelaskan dalam pembahasan berikutnya. Untuk itu Trigatra mengandung unsur-unsur alamiah yang bersifat relatif dan statis. Untuk itu aspek-aspek yang terkandung dalam Trigatra, yang pertama adalah letak geografis, dan kemudian kekayaan alam, dan yang terakhir adalah kependudukan teman-teman sekalian. Terkait letak geografis dalam suatu negara atau letak geografis negara itu sendiri teman-teman sekalian, seperti kita langsung pada masuk contoh daripada letak geografis itu sendiri teman-teman sekalian. Contohnya seperti letak daripada perbatasan ataupun wilayah kekuasaan negara Indonesia, contohnya Kepulauan Natuna yang sampai sekarang ini dijadikan sebagai perdebatan antara negara Indonesia dengan negara Cina yang sama-sama kedua belah pihak mengakui daripada kepemilikan Pulau Natuna itu sendiri teman-teman sekalian. Akan tetapi di dalam letak geografis Indonesia itu adalah Pulau Natuna sebagai bagian daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah dijelaskan dalam undang-undang teman-teman sekalian. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan terkait letak geografis, dan kemudian kita masuk kepada kekayaan alam teman-teman sekalian. Kekayaan alam itu sendiri yang mana di dalam suatu negara kekayaan alam adalah aspek yang dapat dikatakan aspek yang paling penting di dalam menopang daripada perekonomian negara itu sendiri, dan kemudian perkembangan daripada tatanan daripada persaingan antara globalisasi ekonomi dunia teman-teman sekalian. Akan tetapi Indonesia seperti yang kita ketahui bersama
sangatlah banyak memiliki daripada kekayaan alam seperti emas, batu bara, kemudian minyak bumi. Tetapi pada sekarang ini kekayaan alam Indonesia sudah ibaratkan bangsa Indonesia yang memiliki atau dijuluki sebagai paru-paru dunia yang sangat banyak kekayaan alamnya, justru dijadikan sebagai negara yang dijajah oleh bangsa-bangsa lain berdasarkan daripada daripada kepentingan pemerintah yang tidak bertanggung jawab terhadap kekayaan alam Indonesia itu sendiri, teman-teman sekalian. Jadi contohnya tambang Freeport itu yang terletak di Papua, bukan bangsa Indonesia yang mengelola, teman-teman sekalian, melainkan bangsa asing. Bangsa kita atau rakyat kita yang ada di Papua, bahkan seluruh Indonesia itu hanya mendapatkan, diibaratkan sebagai ampas daripada kopi, teman-teman sekalian. Maka ini mirisnya daripada tatanan negara Indonesia dalam hal kurang memperhatikan daripada kekayaan alam yang terletak pada Negara Kesatuan Republik Indonesia kita ini, teman-teman sekalian, tanpa mereka memikirkan daripada kepentingan dan kemaslahatan rakyat, hanya mementingkan daripada kepentingan pribadi. Mereka membiarkan daripada tenaga asing untuk bagaimana bisa merajai daripada kekayaan alam yang ada di Indonesia, teman-teman sekalian. Itu mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait kekayaan alam di dalam aspek Trigadra. Dan kita beralih kepada kita masuk kepada aspek atau poin yang terkandung dalam Trigadra, yakni poin yang terakhir, kependudukan. Kependudukan itu sendiri, teman-teman sekalian, dapat diartikan seperti atau sebagai daripada masyarakat di dalam suatu negara yang memiliki beberapa unsur-unsur atau mekanisme di dalam bermasyarakat di sini, teman-teman sekalian. Contohnya seperti migrasi, peredaran penduduk. Migrasi itu sendiri, teman-teman sekalian, dapat diartikan sebagai perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain untuk menetap sekurang-kurangnya selama 6 bulan, teman-teman sekalian. Untuk itu kiranya itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi Trigadra. Kemudian kita akan masuk kepada Pancagatra. Pancagatra adalah aspek-aspek kehidupan nasional yang menyangkut kehidupan dan pergaulan hidup manusia dalam masyarakat dan bernegara dengan ikatan-ikatan, aturan-aturan dan norma-norma tertentu. Aspek-aspek yang ada di dalam Pancagatra meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan yang terakhir pertahanan dan keamanan. Seperti yang teman-teman ketahui, Indonesia menganut ideologi Pancasila, teman-teman sekalian. Dan politik atau sistem politik Indonesia adalah sistem politik demokrasi, teman-teman sekalian. Dalam artian demokrasi yakni kekuasaan tertinggi itu terletak pada kekuasaan masyarakat, teman-teman sekalian, atau kekuasaan pemerintah itu tidak semerta-merta dalam artian mampu untuk dikontrol daripada masyarakat, teman-teman sekalian. Kemudian ekonomi, seperti yang
kita ketahui bersama, ekonomi adalah ekonomi yaitu tatanan dalam suatu masyarakat yang kemudian dalam diartikan untuk memenuhi daripada kebutuhan bermasyarakat. Untuk itu poin yang keempat adalah sosial budaya, teman-teman sekalian. Seperti yang kita ketahui bersama, sosial budaya adalah sebuah sistem dalam masyarakat atau adat istiadat, itu sudah masuk dalam sosial budaya, teman-teman. Dan pertahanan keamanan itu sendiri dalam suatu negara adalah untuk bagaimana bisa mengamankan daripada kepulauan Indonesia, keamanan masyarakat, dan sebagainya, teman-teman sekalian. Seperti yang kita sedang ketahui bersama, pada sekarang ini Indonesia dan Australia sedang memperebutkan daripada pulau pasir, teman-teman sekalian, yang dimana kedua negara mengakui daripada kepemilikan pulau pasir itu sendiri, teman-teman sekalian. Jadi ada sedikit kekeliruan daripada sistem kepemerintahan daripada mengendalikan keamanan dan pertahanan, teman-teman sekalian. Contohnya seperti ini. Australia tidak mungkin akan mengklaim dengan semerta-merta apabila kepulauan pasir itu tidak dibiarkan, teman-teman sekalian. Artinya masih ada beberapa ribu pulau Indonesia yang termasuk dalam letak geografis Indonesia atau dalam Kesatuan Negara Republik Indonesia yang belum diberikan nama oleh pemerintah kita, teman-teman sekalian. Artinya ini terkait daripada tanggung jawab yang harus dilaksanakan daripada pemerintah kita untuk bagaimana bisa mempertahankan keamanan daripada kekuasaan negara Republik Indonesia, teman-teman sekalian. Untuk itu kiranya itu yang dapat saya presentasikan terkait Trigatra dan Pancagatra. Kita masuk kepada kesimpulan, teman-teman sekalian. Trigatra adalah aspek-aspek suatu negara yang memang sudah melekat pada negara itu dan tidak pernah sama spesifiknya untuk setiap negara, teman-teman sekalian. Pancagatra adalah aspek-aspek kehidupan nasional yang menyangkut kehidupan dan pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat dan bernegara dengan ikatan-ikatan, aturan-aturan, dan norma-norma tertentu. Keadaan dan kekayaan alam, pertahanan dan keamanan, perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dan penjajahan telah selesai, teman-teman sekalian. Namun perjuangan untuk menjaga eksistensi negara-negara dalam mencapai tujuan nasional serta mempertahankan kemerdekaan yang hakiki sesuai cita-cita para pendiri negara bangsa belumlah selesai dan masih terus diperjuangkan. Oleh sebab itu, teman-teman sekalian, diperlukan adanya pemahaman tentang ketahanan nasional secara berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia yang sangat pluralis. Ketahanan nasional sebagai konsepsi merupakan pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, teman-teman sekalian.
serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan nasional. Kemudian, pemahaman ketahanan nasional sebagai suatu kondisi adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional, teman-teman sekalian. Untuk itu, teman-teman sekalian, adidaya munculnya pelaku kejahatan seperti penyeludupan, perdagangan manusia, narkoba, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara eksplisit mengatur kewajiban warga negara Indonesia untuk ikut serta dalam upaya bela negara. Hal itu tertuang dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, teman-teman sekalian. Lebih lanjut, ketahanan mengenai bela negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 3 2002, yaitu dalam pasal 9 ayat 1 dan 2. Pasal itu mengatakan bahwa upaya bela negara diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara serta mencakup pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, serta wajib pengabdian sebagai tentara nasional secara sukarela atau secara wajib, teman-teman sekalian, serta pengabdian sesuai dengan profesi. Kondisi ini dapat berpengaruh pada ketahanan nasional yang berhubungan erat dengan dinamika geopolitik, teman-teman sekalian. Bahkan di dalam undang-undang ini, teman-teman sekalian, sudah sangat ditegaskan bahwa Indonesia atau warga Indonesia itu diwajibkan untuk bagaimana bisa wajib militer, teman-teman sekalian. Akan tetapi kenyataan pada sekarang ini itu sangat bertolak belakang daripada apa yang sudah dituangkan dalam undang-undang, teman-teman sekalian. Bahkan tidak ada diindahkan untuk bagaimana bisa warga negara Indonesia dalam melaksanakan wajib militer, teman-teman sekalian. Artinya kita dalam persepsi ini sama saja sedang mengkhianati daripada apa yang sudah ditetapkan oleh para pendiri bangsa kita Indonesia, teman-teman sekalian. Oleh karenanya, itu yang dapat saya sampaikan terkait materi Trigatra dan Pancagatra. Oleh karenanya, apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Untuk itu saya akan tutup video pembelajaran ini dengan salam cinta kepada sang pencinta dan salam penuh cinta kepada sang pencinta untuk mencintai dan mencintainya sebagai sang asa. Sebab di antara sang pencinta dan sang maha pencinta telah terjadi kesepakatan cinta untuk mendefinisikan arti cinta sesuai dengan syarat cinta, teman-teman sekalian, yang akan dijelaskan dalam buku cinta berjudul Cinta dan ditulis dengan penuh cinta, dibeli di toko cinta, dan dibayar dengan penuh cinta, agar kita yang tercinta dapat menjalankan cinta sesuai dengan syarat cinta kepada Sang Maha Pencinta. Untukmu yang ada dan tiada, serta salam kasih kepada putra padang pasir baginda Nabi Muhammad SAW. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu teman-teman sekalian, jangan lupa like dan subscribe atau follow Instagram kami, dituangkan di bawah layar ini, teman-teman sekalian.